Hai, balik lagi bersama gue di XX Film. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah film Hong Kong yang berkisah tentang seorang pelukis terjebak dalam dunia hitam pemalsuan uang. Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja ke alur ceritanya. Film ini dibuka dengan seorang pria di dalam penjara yang sedang melukis di sebuah kertas. Dia melukis sebuah perangko untuk mengirim surat kepada seseorang. Pria ini bernama Lee. Dia adalah seorang pelukis handal yang bisa meniru lukisan apapun seperti lukisan aslinya. Pada suatu hari, Lee dipindahkan di sebuah penjara di Hong Kong. Lalu kita diperlihatkan oleh seorang polisi yang bernama Ho Wai Lam. Ketika sedang di perjalanan, Lee memperhatikan seseorang di kaca spion mobil, seperti sedang mengamati. Sesampainya di penjara Hong Kong, Lee diinterogasi oleh polisi tentang pembunuhan pengawal bank sentral yang sedang mengantar sebuah tinta. Polisi juga menanyakan pembunuhan lain di sebuah tempat di area segitiga emas, yang menyebabkan 82 orang meninggal dan 157 orang luka-luka. Lalu polisi juga menanyakan tentang kematian seorang pemilik pabrik pewarna yang bernama Xu Fu. Setelah beberapa jam melakukan penyelidikan, polisi menemukan pelakunya. Tetapi semuanya sudah mati dan hanya tersisa 2 orang, yaitu Lee dan bosnya yang bernama Painter. Polisi masih menyelidiki identitas milik Painter, namun polisi tidak menemukan apapun. Bahkan beberapa negara di dunia tidak ada yang mengetahui identitas Painter ini. Kemudian polisi menyuruh Lee untuk mengungkap siapa itu Painter. Tapi Lee menangis dan mengatakan bahwa Painter akan membunuh semua polisi yang ada di Hong Kong. Lalu polisi membawanya ke kamar tahanan. Di sana Lee ditonjok hingga pingsan dan Lee dikasih obat tidur. Saat Lee sedang tertidur, tak lama tim penyidik datang untuk mengambil sampel darah dan rambutnya Lee untuk dicek di forensik. Setelah bangun dari tidurnya, Lee dihadapkan oleh beberapa barang bukti yang ditemukan di tempat pembunuhan. Polisi mengatakan bahwa laporan forensik cocok dengan sampel darah dan rambut milik Lee. Dan polisi juga menemukan sebuah pistol di lokasi pembunuhan dan pistol itu ada sidik jarinya Lee. Dengan banyak barang bukti tersebut, polisi menyatakan bahwa Lee adalah pelaku di balik pembunuhan itu. Lee yang tidak terima langsung memberantakan barang bukti tersebut dan langsung mengatakan bahwa polisi telah menjebaknya. Kemudian scene berpindah ke seorang wanita. Wanita ini bernama Yuan Man. Yuan Man adalah seorang bos perusahaan multinasional. Di sini Yuan Man datang ke kantor polisi bersama pengacaranya untuk membebaskan Lee karena mereka mempunyai bukti dari Departemen Hukum yang menyatakan bahwa barang bukti yang dituduhkan kepada Lee adalah palsu. Lalu polisi menyetujui untuk membebaskan Lee, tetapi dengan syarat agar Lee memberitahu siapa di balik nama Painter itu. Lalu scene berpindah ke sebuah ruangan. Di sini Lee dipertemukan oleh Yuan Man. Yuan Man mengatakan agar Lee memberitahu informasi tentang Painter karena Painter telah membunuh tunangannya. Sebagai gantinya, jika Lee mengatakan siapa Painter, nantinya Lee akan dibebaskan. Kemudian Lee duduk dan menceritakan semuanya dari awal. Di sini kita flashback ke masa lalu Lee. Pada tahun 1985, Lee bertemu dengan seorang wanita yang bernama Yuan Man di Vancouver. Mereka menjual lukisan dan berharap ada seseorang yang membelinya. Namun sama sekali tidak ada orang yang mau membeli. Seiring berjalannya waktu, mulai timbul pertikaian di antara mereka, dikarenakan adanya perbedaan prinsip. Lalu kita diperlihatkan oleh seorang pria yang bernama Painter. Pada suatu hari, dia berkunjung ke sebuah galeri lukisan. Di sana, dia melihat lukisan terkenal yang telah dipalsukan. Painter mengejek pembuat dari lukisan palsu itu. Hingga saatnya, Yuan Man menghampiri Painter dan menyiramnya dengan air yang ada di gelas. Kemudian Painter pun pergi keluar meninggalkan galeri tersebut. Di sini Lee menghampiri Painter dan meminta maaf atas kesalahan pacarnya. Lalu Painter mengajak Lee ke sebuah restoran. Setelah lama berbincang-bincang, kemudian Painter mengajak Lee untuk bekerja sama membuat lukisan palsu lainnya. Kembali ke galeri lukisan, di sana Yuan Man berdebat dengan pemilik galeri, dikarenakan orang yang tadi dia siram adalah kolektor top di dunia. Kemudian Lee datang dan membakar lukisan palsu itu di depan pemilik galeri tersebut. Pada pagi harinya, Painter mengajak Lee ke suatu tempat untuk membicarakan tentang lukisan palsu yang akan mereka buat. Di sini Lee menanyakan kepada Painter lukisan apa yang Painter ingin palsukan. Kemudian Painter menunjukkan sebuah dolar kepada Lee. Lee pun menolaknya untuk memalsukan dolar, dikarenakan itu sangatlah berbahaya. Lalu Painter berusaha meyakinkan Lee bahwa dolar yang nantinya mereka buat adalah dolar profesional yang mirip seperti aslinya. Dia juga mengatakan bahwa ketiga generasi keluarganya melakukan bisnis uang palsu itu. Dan dolar yang dia hasilkan adalah dolar yang paling populer di dunia. Ketika Lee pulang, Lee melihat Yuan Man sedang bersiap-siap untuk pergi meninggalkan Lee ke Amerika. Merasa sudah tidak ada harapan, lalu Lee menyetujui kerjasama dengan Painter untuk membuat uang palsu tersebut. Di sini Painter menunjukkan 100 dolar Amerika keluaran terbaru. Lee diberi tugas untuk menggambar uang tersebut semirip mungkin, dan tentunya tidak asal menggambar, dikarenakan banyak sekali aspek penting yang ada di uang tersebut. Karena ini pekerjaan sangat rumit, lalu Lee diperkenalkan oleh orang-orang dari Painter.
Orang ini bernama Shufu. Dia adalah pemilik pabrik tinta pewarna. Dan ini adalah Bobby dan Xiangjang. Dia adalah pengirim barang departemen keamanan. Lalu mereka pun menjadi sebuah tim. Pembuatan uang palsu pun dimulai. Li dan Shufu menggambar semirip mungkin. Tentunya ini bukanlah hal yang mudah, dikarenakan banyak sekali detail-detail kecil di uang tersebut. Berkat kemampuan yang dimiliki oleh Li, mereka pun akhirnya berhasil membuat gambar tersebut. Selanjutnya yang perlu dilakukan mereka adalah membuat plat untuk mencetak uang tersebut. Hingga pada saatnya plat pencetak uangnya pun jadi. Dan uang yang mereka hasilkan sangatlah mirip seperti uang aslinya. Namun ini bukanlah hasil akhir, dikarenakan mereka baru berhasil membuat pencetak platnya saja. Di sini Li semakin dekat dengan Shufu. Shufu memberitahu foto keluarganya kepada Li. Dan dia mengatakan bahwa keluarganya ada di Makau. Dan Shufu merahasiakan tentang pekerjaannya, karena menurut peraturan, mereka tidak boleh memberitahu siapapun termasuk keluarganya. Jika melakukan kesalahan tersebut, maka dia dan keluarganya pun akan dibunuh. Pada hari berikutnya, Painter mengajak anak buahnya untuk pergi ke Eropa Timur. Di sana ternyata mereka membeli mesin pencetak uang dari sebuah perusahaan percetakan milik negara. Mesin tersebut dahulunya digunakan untuk mencetak sertifikat valuta asing dan sekarang dijual sebagai besi tua dikarenakan mesin itu sudah rusak dan rencananya nanti mereka akan memperbaiki mesin tersebut. Lalu Li dan Painter diskusi tentang kertas yang akan mereka pakai. Dikarenakan tidak ada yang memproduksi kertas asam, jadi mereka akan menggunakan bahan lain untuk mencetak uang. Di sini mereka berniat akan membeli sebuah kertas yang ketebalannya sepertiga dari uang dolar, yang nantinya mereka akan menumpuk uang tersebut agar terlihat tanda airnya. Di sini mereka melakukan penyamaran sebagai organisasi pendidikan amal yang berada di Hong Kong. Mereka berpura-pura membeli kertas yang nantinya akan digunakan sebagai buku komik untuk diberikan kepada anak-anak yang kurang mampu. Dan mereka pun akhirnya berhasil membeli kertas tersebut. Sesampainya di Hong Kong, mereka langsung memperbaiki mesin pencetak yang rusak dan mereka pun berhasil memperbaikinya. Lalu di sana mereka mulai mencetak dengan kertas yang telah mereka beli. Tidak tanggung-tanggung ada 500 ton kertas yang harus mereka cetak. Namun mereka masih membutuhkan satu barang lagi, yaitu tinta pewarna untuk menyempurnakan uang palsu tersebut. Keesokan harinya, Painter mengajak Li ke suatu tempat di Kanada. Di sana sudah ada anak buah Painter yang sedang menunggu untuk menghadang sebuah truk yang bermuatan tinta pewarna. Di sana mereka mencoba merampas semua tinta tersebut yang nantinya akan mereka pakai untuk pembuatan uang palsu. Lalu tak lama mereka pun melakukan baku tembak dengan pengawal truk tinta tersebut. Singkat cerita, mereka pun berhasil mengalahkan semua pengawal itu. Lalu mereka mengambil semua tinta yang ada di dalam truk. Ketika ingin pergi, Painter mengunci mereka semua di dalam box. Lalu Painter menaruh bom dan meledakkannya. Setelah mendapatkan tinta tersebut, mereka mulai mencetak uang dengan skala yang besar. Dan uang yang dihasilkan sangatlah sempurna, bahkan lebih nyata dari uang aslinya. Setelah selesai membuat uang palsu tersebut, kemudian mereka mempacking uangnya yang nantinya akan diedarkan ke beberapa negara. Di antaranya Juarez di Meksiko, Havana di Kuba, Dublin di Irlandia, dan masih banyak lagi. Hingga pada suatu ketika, Li menemukan sebuah mobil dengan cat yang sangat mirip seperti tinta uang yang dia gunakan. Di sana dia mulai mencari tahu tentang cat tersebut. Lalu kemudian Li pun meraciknya. Hingga pada saatnya, Li pun berhasil membuat cat yang sangat mirip sekali dengan tinta uang dolar yang dia pakai. Kemudian scene berpindah ke sebuah mobil. Di sana Painter mengajak Li ke sebuah tempat di pedalaman hutan. Tempat ini bernama Segitiga Emas. Di sana banyak sekali penjaga yang membawa senapan laras panjang. Di sini Painter bertemu dengan seorang bos mafia. Keduanya terlihat sangatlah akrab dan mereka berencana untuk menjalani kerjasama terkait bisnis uang palsu. Tetapi bukan itu tujuan Painter menemui bos mafia ini, melainkan untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Painter mengetahui bahwa 7 tahun yang lalu bos mafia ini menyuruh orang Belanda untuk membunuh ayahnya Painter. Mengetahui bahwa Painter akan membalaskan dendam ayahnya, kemudian anak buah mafia ini langsung menodongkan pistol ke kepala Painter. Hingga terjadilah peperangan di antara mereka. Peperangan dimulai dengan ledakan bom yang sudah disiapkan oleh Painter di dalam mobil. Lalu setelah itu berlanjut dengan melakukan baku tembak dengan beberapa pasukan bos mafia ini. Painter yang bertarung seorang diri sudah mulai kewalahan menghadapi anak buah bos mafia yang sangat banyak. Sedangkan Li hanya bersembunyi dan tidak bisa berbuat apa-apa. Untungnya tak lama kemudian anak buah Painter memberikan bantuan dengan menembakkan granat launcher dari kejauhan. Lalu disusul dengan anak buah Painter lainnya yang datang menggunakan mobil untuk menembaki pasukan bos mafia yang tersisa. Namun dari kejauhan, bos mafia itu menggunakan mobil dan menembaki Painter. Lalu Painter pun mengajarnya lalu menembak ban tersebut hingga mobilnya terbalik yang membuat bos mafia itu meninggal di tempat. Singkat cerita, semua pasukan bos mafia itu pun berhasil dikalahkan.
Nah, ketika mereka ingin pergi meninggalkan area tersebut, di sini Lee menyelamatkan seorang wanita yang terbakar di dalam rumah. Dia adalah korban penculikan dari bos mafia itu. Wanita ini bernama Shao Qing. Lalu Lee membawa wanita itu untuk pergi dengannya. Wanita ini mengalami luka bakar yang sangat parah di kepalanya. Hingga saatnya Lee membawanya ke sebuah rumah sakit. Di sana dokter melakukan operasi terhadap wajah Shao Qing. Operasi ini bukanlah operasi biasa. Di sana Painter menyuruh dokter untuk mengubah wajah Shao Qing semirip mungkin seperti pacarnya Lee, yaitu Yuan Man. Setelah kejadian itu, Shao Qing sangat berterima kasih kepada Lee karena telah menyelamatkan hidupnya. Scene berpindah ke Ho Ai Lam. Ho Ai Lam adalah polisi wanita yang berambut pendek yang ada di awal film tadi. Kejadian ini masih di masa lalu. Di sini dia mempunyai tunangan yang bernama Mayusan. Mereka menangani sebuah kasus tentang pemalsuan uang. Tidak lain dan tidak bukan adalah uang palsu yang dibuat oleh Painter. Mereka menyadari keberadaan uang palsu itu karena ketiduran dari anggota Painter, yaitu Pak Sufu, yang dengan sembarangan menggunakan uang palsu itu untuk membeli sebuah jam antik. Sampai akhirnya berita tersebut sampai ke Painter. Dan jelas ini adalah salah satu masalah yang sangat serius, karena sudah menjadi peraturan bahwa tidak boleh ada satupun anggota yang menggunakan uang palsu tersebut di pasar bebas. Jika ada yang melanggar, maka Painter tidak segan-segan untuk membunuhnya. Pak Sufu pun dihampiri oleh Painter. Di sana Painter menembak Pak Sufu hingga tewas. Ini juga adalah kasus yang tadi dijelaskan di awal film tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Painter kepada pemilik pabrik warna, yaitu Pak Sufu, dan membakar tempatnya agar menghilangkan jejak. Suatu hari Ho Ai Lam dan Mayusan pergi untuk bertemu dengan Painter. Jadi di sini Mayusan akan menyamar sebagai orang biasa dan berpura-pura untuk membeli dolar palsu yang dijual oleh Painter. Sedangkan Ho Ai Lam memantaunya dari luar gedung. Tapi sayangnya Painter telah mengetahui bahwa sebenarnya Mayusan adalah seorang polisi. Sampai akhirnya Mayusan pun dibunuh sebelum dia sempat melakukan transaksi dan menggali informasi yang lebih lanjut. Tak hanya sampai di situ, Painter juga menculik Yuan Man dan tunangannya. Lalu Painter menyuruh Lee untuk membunuh tunangannya agar Yuan Man bisa kembali hidup berdua dengan Lee. Tetapi di sini Lee menolaknya dan melakukan perlawanan ke Painter. Namun sayangnya anak buah Painter menghujani tunangan Yuan Man dengan peluru yang membuatnya meninggal di tempat. Sementara Yuan Man berhasil diselamatkan oleh Lee. Lalu tak lama Shao Qing datang dan menusuk anak buah Painter. Di sana Shao Qing berpihak kepada Lee dan menembak semua anak buah Painter hingga tewas, yang membuat Painter mengumpat di balik pintu. Di sini Lee dihadapkan dengan Painter. Lee menodongkan pistol ke arah Painter. Ketika Painter sedang berbicara, Lee langsung menembak dadanya. Painter pun mulai lemas dan berusaha untuk menembak Lee. Tapi Lee berhasil menembak Painter lagi yang membuatnya tewas seketika. Lee merasa tak percaya dengan semua hal yang tadi dia lakukan. Dia pun memeluk Yuan Man dan tak lama Shao Qing datang menyuruh Lee untuk meninggalkan tempat ini sebelum polisi datang. Lalu setelah kejadian itu, Lee dan Shao Qing bersembunyi di sebuah resort di Thailand yang dahulunya diberikan kepada Painter. Di sana Lee menemukan sebuah koran berita yang membuatnya stres. Koran itu memperlihatkan pembunuhan kepada keluarga Pak Sufu yang ada di Macau. Lee meyakini bahwa Painter masih hidup sampai saat ini. Kemudian Lee memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut dikarenakan tempat ini sangatlah berbahaya. Jika Painter mengetahui Lee ada di sini, maka Painter akan membunuhnya. Sedangkan Shao Qing tetap tinggal di sini karena dia percaya bahwa Painter tidak akan pernah datang ke tempat tersebut. Ketika Lee ingin pergi meninggalkan Thailand, tiba-tiba Lee didatangi oleh polisi karena dia ketahuan menggunakan uang palsu untuk membeli sebuah tiket. Di sana polisi langsung menangkap Lee dan membawanya ke mobil polisi. Tapi di sana Lee malah melihat Painter yang sedang berdiri di seberang jalan sambil tersenyum ke arahnya. Painter juga memegang sebuah poster Yuan Man seperti mempertandakan bahwa dia akan melakukan sesuatu kepada Yuan Man. Di sini Lee yang tidak bisa berbuat apa-apa langsung dibawa menuju ke kantor polisi setempat. Nah, di sini semua cerita masa lalunya sudah selesai dan sekarang kita kembali ke masa sekarang. Di sini para polisi berhasil membuat sketsa wajah Painter. Sketsa ini nantinya akan digunakan menjadi modal untuk menangkap Painter. Sedangkan Lee sudah dibebaskan karena dia sudah memberitahu semua informasi tentang Painter kepada polisi. Pada keesokan harinya, Ho Ai Lam sedang merokok di luar. Di sini Ho Ai Lam melihat Painter yang akan masuk ke kantor polisi. Sepertinya dia akan kembali berulah, sehingga Ho Ai Lam buru-buru mengajarnya dan memerintahkan semua anggota untuk menangkapnya. Sedangkan di sisi lain, Painter terlihat bingung setelah melihat wajahnya sudah dijadikan sketsa buronan oleh polisi. Lalu tak lama, polisi melempar flashbang ke arahnya yang membuat penglihatannya terganggu selama beberapa detik. Dan setelah matanya sudah bisa melihat, polisi sudah mengepung dirinya. Jadi, apakah segampang itu untuk menangkap Painter? Jawabannya tidak. Sebenarnya pria tersebut bukanlah Painter, melainkan dia memang benar seorang polisi yang bernama Shai Fai. Bahkan ayahnya adalah seorang perwira polisi di tempat ini. Dikarenakan dia adalah supir di divisi yang baru, maka tidak banyak orang yang mengenalnya. Sampai-sampai wajahnya dijadikan sketsa buronan oleh polisi. Di sini Ho Ai Lam mulai teringat sesuatu.
bahwa Chifai memanglah seorang polisi. Bahkan beberapa waktu yang lalu, Chifai yang menyupir mobilnya untuk mengantarkan Lee dari penjara menuju ke kantor polisi. Di sini Ho Lam dan polisi lainnya merasa tertipu oleh Lee, dan mereka semua langsung bergegas untuk menangkap Lee kembali. Setelah itu, Shin memperlihatkan yang sebenarnya, bahwa painter yang selama ini diceritakan oleh Lee itu adalah dirinya sendiri, tetapi dia menggunakan wajah orang lain untuk memalsukan toko painter. Jadi dari semua yang tadi diceritakan oleh Lee adalah benar adanya, namun dia mengambil wajah orang lain agar bisa dibebaskan dari jeratan hukum. Sedangkan di tempat lain, Lee dan Yuanman melarikan diri menggunakan sebuah kapal pribadi ke Thailand. Di sini semua kebenaran semakin terungkap. Ternyata wanita itu bukanlah Yuanman yang asli, melainkan dia adalah Shao Qin yang waktu itu wajahnya dioperasi akibat luka bakar. Di sini Shao Qin hanya berpura-pura sebagai Yuanman untuk membantu Lee dan membebaskan Lee dari jeratan hukum. Ketika di perjalanan, Shao Qin membuka surat yang waktu itu dikirimkan oleh Lee dari balik penjara. Dia membuka surat itu dan melihat sebuah lukisan dengan wajah dirinya yang asli ketika belum mengalami luka bakar. Dia mengingat masa lalunya bahwa Lee telah menyelamatkannya dan mengoperasi wajahnya. Pada suatu ketika, Shao Qin mengetahui bahwa sebenarnya Lee memberikan wajah itu ke Shao Qin agar dia terus melihat wajahnya Yuanman di hadapannya. Di sini juga memperlihatkan bahwa Shao Qin telah menculik Yuanman dan tunangannya untuk menyuruh Lee membunuh mereka agar Shao Qin bisa menggantikan Yuanman. Dan di sanalah yang membuat mereka menembak satu sama lain. Setelah mengingat masa lalu itu, Shao Qin langsung memberhentikan kapalnya. Lalu tak lama polisi pun datang dan menghampiri kapal mereka. Di sini Shao Qin tidak menyerahkan Lee kepada polisi, melainkan Shao Qin meledakkan bom yang membunuh mereka berdua. Di sini terungkap fakta bahwa sebenarnya Shao Qin mencintai Lee. Namun Shao Qin ingin Lee mencintai dirinya, bukan mencintai Yuanman. Karena dia tidak bisa memiliki Lee seutuhnya, akhirnya Shao Qin memutuskan untuk mengakhiri hidupnya bersama-sama. Di akhir film memperlihatkan Ho Lam yang mengunjungi Yuanman yang asli, dan dia memberikan sebuah foto Lee kepada Yuanman apakah mengenal orang ini. Lalu Yuanman mengatakan dia dahulu pacarku, dan film pun selesai. Nah, itulah tadi seluruh cerita dari film Project Gutenberg. Jika kalian menyukai konten-konten seperti ini, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Gue XX, sampai bertemu di video selanjutnya.